Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat media pembelajaran interaktif berbasiskan Android dengan menggunakan software Smart Apps Creator 3. Nah, sebelum kita memulai membuat media interaktif tersebut, kita mempersiapkan dahulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat media itu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama ada buku ajar atau referensi yang karena saya akan membuat media interaktif tentang matematika, jadi saya mengambil materi tentang matriks. Kemudian ada icon ini yang akan menjadi tombol-tombol yang ada di dalam media interaksi nantinya. Untuk icon ini disarankan menggunakan yang PNG. Kemudian ada tambahan video materi, kemudian ada instrumen musik dan tambahan background untuk backgroundnya. Nah, setelah bahan-bahan tersebut telah tersedia, kemudian kita masuk ke aplikasi Smart App Creator-nya. Nah, setelah tampilan Smart App Creator Creator 3 terbuka, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita pilih tipe yang mana yang akan kita pakai. Karena kita pakai berbasiskan Android, jadi kita pilih Android Phone. Kemudian bentuknya nanti kita membuat horizontal atau vertikal atau bisa kedua-duanya. Di sini saya membuat yang horizontal dengan ukurannya itu 1208 dan 720. Baru setelah itu di submit. Karena saya sudah punya, jadi saya membuka aplikasi yang sudah saya buat tadi. Dari sini dibuka. Nah, nanti tampilan utamanya jika kita baru pertama kali buka, dia adalah lembaran page kosong. Karena di sini saya buka yang sudah saya buat, jadi dia sudah ada background, fontnya, tulisan-tulisan kecilnya, terus ada icon-iconnya juga. Nah, untuk membuat backgroundnya, untuk membuat atau memasukkan backgroundnya, kita bisa ke insert, lalu kita klik image, kemudian kita cari background apa saja nanti yang kita ingin masukkan. Misalnya seperti ini, lalu kita ukur sepanjang page yang ada atau sekreatif kita meletakkan seperti apa. Kemudian untuk logo atau gambar, kita seperti tadi, kita masuk ke insert, image, kita pilih gambar, kemudian juga open. Nah, untuk tulisannya ini kita di insert, pilih teks horizontal atau vertikal. Kemudian kita tulis media apa yang kita gunakan, atau kita tulis tentang materi, judul atau sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk page-nya ini saya sudah membuat intro masuknya, lalu saya sudah membuat menu, terus ada profil dan sekalian referensi, kemudian KD dan tujuan di page-nya, terus ada materi-materi, kemudian rangkuman, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, yang intro masuk ini saya sudah menambahkan tombol
icon yang nantinya menjadi tombol-tombol yang digunakan untuk interaktif. Cara untuk menambahkan icon ini agak berbeda dengan gambar-gambar yang seperti background tadi ya teman-teman. Cara untuk menambahkan tombol icon ini, kita di insert, kemudian kita pilih button, lalu kita pilih icon-icon yang nantinya kita akan gunakan. Misalnya seperti ini, kita pilih langsung open, kemudian kita pilih ukurannya seperti apa, lalu kita susun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk tombol icon mulai lagu, mulai musik atau stop musiknya itu sama seperti tadi, kita ke button, kita pilih ikonnya, kemudian kita open, kita susun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah intro masuk, nanti ada menu utama. Di sini saya menggunakan icon-icon sosial media. Ada Instagram, icon Instagram, icon YouTube, WhatsApp, dan Twitter. Dan keterangannya di sini saya memasukkan di aplikasi yang akan nanti dijalankan. Itu ada KD dan tujuan pembelajaran, ada materi, kemudian evaluasi, serta ada rangkuman. Nah, untuk memasukkan icon yang nantinya berinteraktif dengan page yang lain, caranya seperti tadi. Kita klik button, kita pilih icon yang akan kita interaktifkan nanti, baru kita open. Nah, ada yang ketinggalan tadi, mohon maaf sekali. Untuk interaktifnya, kita tekan tombol icon yang tadi, button tadi kan, kita tekan start, kemudian di interactionnya itu ada touch, lalu kita pilih objek yang sesuai dengan yang kita klik tadi, yaitu button. Kemudian kita pilih interaksinya. Di sini saya pilih Twitch page. Nah, karena nanti dari tampilan intro masuknya ini, startnya saya ingin masukkan ke tombol menu, maka ke page menu, maka saya tambahkan page menunya, baru di submit. Lalu untuk menambahkan lagu yang ada, untuk background di media ini, kita tinggal pilih insert, lalu audio, kemudian pilih instrumen musiknya, kemudian di open, Nah, untuk tombol play musik dan stop musiknya itu kita pilih yang kita tambahkan icon ini. Ikonnya ini kita seperti tadi, button, lalu kita klik di mana tombol ikonnya itu, baru kita pilih, baru open, lalu kita letakkan di mana sesuai keinginan kita. Untuk interaksinya, tombol play sama stop ini, kita ke interaction, touch, lalu kita pilih objeknya itu yang mana, kemudian kita pilih dia play background atau stop background. Karena di sini saya pilih tadi untuk menyalakan musik, berarti play background, kemudian di add. Begitu juga dengan icon stop background atau tidak ada suara. Kita pilih interaction, kemudian touch, pilih objek, kemudian kita pilih stop background, kemudian di add. Nah, setelah itu sama seperti tombol di intro menu, untuk yang KD, materi, evaluasi, dan rangkuman ini kita pilih ke
Nah, sama seperti icon yang ada di intro masuk, di menu juga seperti tadi. Kita pilih untuk menambahkan icon-icon ini, kita pilih di insert, terus di button, kita pilih icon-icon yang kita ingin masukkan ke dalam open itu, kita pilih lalu open. Dan untuk tombol interaksinya sama seperti tadi, kita interaction, kemudian touch, pilih objeknya, kemudian kita pilih switch page-nya. Karena tadi saya pilih KD, berarti di sini langsung ke menu KD. Saya pilih menu KD di sini, kemudian di submit. Kita pilih button, kemudian di switch match, pilih di KD-nya, kita pilih, lalu kita submit. Nah, sama seperti tombol icon untuk KD tadi, yang icon materi, icon evaluasi, dan rangkuman juga seperti itu. Kemudian coba kita review ya. Kita review sedikit di sini. Dahulu biar suara saya terdengar. Untuk tombol-tombolnya ini, setelah kita klik, dia akan berubah ke KD dan tujuan pembelajaran. Ada kompetensi dasar. Tadi saya juga menambahkan icon next dan backnya. Untuk backnya, kemudian menambahkan icon-icon yang memang dibutuhkan untuk media interaktif tersebut. Dan setelah itu untuk di materi saya menggunakan dua cara belajar. Yang pertama itu dengan video, kemudian dengan tulisan. Ini sangat berguna bagi peserta didik yang memang mungkin sebagian lebih ngerti jika ada video pembelajarannya, mungkin juga mereka lebih jelas jika ada penulisannya. Jadi saya meletakkan kedua-duanya di dalam media interaktif yang saya buat. Di belajar dengan video ini, saya mendapat video dari YouTube. Cara memasukkan videonya itu di insert, kemudian video, lokal video, kita pilih video mana yang nantinya kita letakkan. Baru kita open, baru letakkan sesuai dengan yang ukuran kita mau. Oh iya, ini juga bisa kita ngambil dari YouTube. Tinggal sertakan link YouTube-nya di sini. Kemudian di submit. Nah, kemudian untuk tambahan di evaluasi ini kita catat dulu soalnya. Seperti biasa, kita tambahkan icon-icon, tambahkan background, interaktifkan. Kemudian dievaluasi untuk menambahkan nilai atau jawaban yang benar itu dengan cara kita tambahkan icon-icon yang terlebih dahulu. Kemudian untuk skornya kita ambil di corner. Setelah itu kita pilih yang global corner. Setelah itu kita letakkan di sini, di tempat sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk
bagaimana jika jawaban itu benar atau salah. Misalnya nomor 1 ini jawabannya itu yang benar C. Kita tekan icon yang C, kemudian kita masuk ke interaktif, lalu touch objeknya kita pilih ke corner dengan cara buat skornya. Karena di sini saya membuat soal 5, berarti setiap poin soal itu ada 20. Kita tambahkan increase corner ini, kita digitnya itu adalah 20 poin, baru di submit. Ini berlaku juga dengan soal-soal yang lainnya. Sama seperti tadi, taruh corner, kemudian pilih jawaban yang benar, kemudian di touch objeknya itu corner dengan increase cornernya itu atau poinnya itu 20. Jika 10 soal berarti 10 poin per soalnya. Begitu juga dengan soal 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang evaluasi ini, karena soalnya ada 5, maka page yang kita butuhkan itu adalah 6. Kenapa 6? Karena lembaran yang ke-6 atau page ke-6 itu untuk total keseluruhan nilai kita. Kita tinggal tambahkan corner ke dalam. Kita tinggal tambahkan corner ke page yang ke-6. Kemudian saya tambahkan dengan tombol ke menu dan kembali. Lalu di sini ada tombol untuk catatan akhir. Coba kita review sedikit yang evaluasi ya teman-teman. Kita preview. Terlebih dahulu, berarti tombolnya sudah jalan nih teman-teman, antara menghidupkan musik dan menstopkan, mematikan musiknya. Kemudian ada tombol kembali ke menu utama dan tombol next. Kemudian dari soal ini kita pilih misalnya yang benar C, kemudian kita next kan, kita pilih yang benar, kemudian kita next kan, kita pilih yang benar. Poinnya yang akan bertambah adalah 20, 40, 60, 80 seperti itu sampai 100. Dan nilai akhirnya akan tercantum di sini. Bagaimana jika salah? Jika salah, dia tidak akan mendapat poin. Kemudian kita balik lagi. Nah, setelah selesai semuanya, setelah kita buat desainnya sudah, interaktifnya sudah, sebelum kita menjalankan aplikasinya, sebaiknya kita preview terlebih dahulu apakah masih ada yang icon yang kurang jelas atau ada yang masih belum hyperlink sama yang lainnya. Kemudian di sini ada tombol utama, intro masuknya seperti ini, kemudian startnya sudah jalan ya teman-teman. Ada ini identitas, kemudian referensi yang saya ambil, kemudian di KD-nya sudah jalan, untuk tombol musiknya sudah jalan, kemudian tanda next sudah jalan. Kemudian untuk materinya kita cek dengan video apakah ini sudah jalan atau belum. Berarti sudah jalan ya teman-teman. Ini juga sama video, kemudian kita kembali terlebih dahulu. Kemudian setelah review yang ini, ternyata yang untuk video sudah aman ya, berarti kita cek lagi di bagian belajar dengan tulisan. Kemudian di sini ada catatan-catatan.
Nah, jika sudah jalan semua, kita kembali untuk mengecek tombol yang lainnya. Ada evaluasi tadi kita sudah memeriksanya. Kemudian tombol rangkuman, di sini rangkumannya ada tombol icon-icon untuk memulai background, memulai audio backgroundnya, lalu menstopkan, lalu ada next, kemudian ada back, lalu kembali ke menu utama. Nah, setelah kita rasa semua sudah selesai, semua sudah aman untuk membuat aplikasinya ini, kita tinggal ke tombol atas sebelah kiri, kemudian kita pilih output, kemudian di sini kita isi nama aplikasi yang nantinya yang menjadi media interaktif kita. Di sini saya menamakan aplikasi saya yaitu Sosmed Media. Sosial Media Matrix. Tapi saya singkat jadi Sosmed Matrix. Kemudian untuk border identifiernya itu kita mengikuti contohnya seperti ini, berarti com.umrah.semar apps. Kemudian untuk kodenya 1, kemudian ukurannya atau itunya kita kasih 300, kita pilih keep profession size-nya, lalu kita pilih icon yang nantinya akan menjadi gambar utama, icon pertama aplikasi kita. Misalnya di sini saya pilih gambar ini. Ini nantinya akan muncul di Android kita. Baru setelah itu di submit. Setelah disubmit, bentuk aplikasinya ini akan seperti ini. Ini karena tadi saya simpan sudah 2 kali karena ada perubahan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tinggal pindahkan aplikasi ini ke HP kita, ke Android kita. Untuk hasil review di Android, nanti saya akan memaparkannya di akhir video ini. Oh iya, untuk memindahkannya bisa menggunakan USB atau bisa Bluetooth atau Telegram. Jika untuk mengirim ke Android, kita bisa menggunakan Telegram, tetapi disarankan jangan memakai WA karena versinya nanti akan berubah. Android, begini bentuk aplikasi yang sudah terpasang. Kemudian jika kita agar tahu apakah aplikasi tersebut bisa jalan atau tidak, kita tinggal masukkan, kita buka, kemudian kita cek apakah tombol start ini sudah ke page yang lain. Nah, ternyata sudah bisa berjalan. Kemudian kita lihat di
KD materi, evaluasi, dan rangkuman. Di KD-nya sudah jalan, kemudian untuk kata pembukanya juga sudah ada, sudah bisa berinteraksinya. Kemudian kita lihat di bagian materi itu diletakkan video, kemudian kita letakkan sudah jalan ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita lihat, kita cek yang evaluasi. Misalnya kita pilih sembarang, kemudian yang ini kita pilih sembarang, kemudian yang ini, dan nilai skor akhir kita akan terdapat di page yang terakhir. Kemudian di sini ada tanda ke menu, kemudian ini tanda ulang dari soal nomor 1. Kemudian di sini ada catatan untuk mengakhiri evaluasi. Setelah itu di rangkumannya juga sudah ada. Kemudian kemudian di sini saya meletakkan profil dan referensinya. Dari sumber-sumber referensi yang sudah saya pakai untuk membuat media interaktif tersebut. Nah, jika semua sudah terhubung satu sama lain, berarti aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menjadi media interaktif kita untuk di kelas agar pelajaran tidak membosankan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.